Saya Nasrani Gus, cuma pengen silaturahmi Yap. sama ngefans sama jenengan. Kalau orang bersyukur itu nanti dia tidak pernah memandang dari pandangan makhluk. Yang dia pandang hanya pandangan Allah, hanya pandangan Tuhan saja. Sebab orang itu kalau masih risau dengan pandangan orang, maka hidupnya itu pun juga gak akan pernah bahagia. Karena apa? Ketika kita tidak bekerja dikatakan pemalas. Kita sudah kerja katanya nggak serawung dengan tetangga. Kita miskin katanya nggak mau kerja. Kita kaya katanya punya pesugihan. Repot kalau selalu memikir tentang pandangan orang gitu. Yang penting kita itu baik kepada manusia, baik kepada Allah, sudah gitu. Tidak perlu mencari pandangan orang. Pada intinya kita hidup ini semuanya atas kasih sayang Allah, atas kasih sayang Tuhan. Lalu kalau kita ini hidup dengan atas kasih sayang Allah, atas kasih sayang Tuhan, dan kita penuh dengan kebencian, lalu hidup kita ini dari mana? Mencontoh siapa, kan begitu? Apakah mencontoh baginda Rasulullah atau mencontoh syaitan, kan begitu? Apa kita tidak malu hidup dengan kasih sayang Allah, lalu hidup dengan penuh dengan kebencian, kan begitu? Namanya muamalah itu bersaudara, itu tidak boleh memandang ras, suku dan agama di dalam bersaudara. Apa kalau ada orang jatuh terus sampean tanya agamamu apa baru ditolong? Enggak, itu malah berdosa. Jadi siapa yang memanusiakan manusia berarti dia memanusiakan penciptanya. Siapa yang menghinakan manusia berarti dia menghinakan yang menciptakan. Ketika ada seseorang yang menghina satu dan yang satunya, maka dia menghina yang menciptakannya, kan begitu. Tapi siapa yang memuliakan manusia berarti dia memuliakan yang menciptakannya, kan begitu. Itu yang menjadi ajaran kita. Sungkan-sungkan, Gus maaf saya datang lagi. Ya tidak apa-apa, malah sampai kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama sawah saking walasudillah amin ya rabbal alamin. Tidak dipanggil. Hai Mudinam. Saya asli Solo, tapi berteman tinggal di Jatimalang. Saya Nasrani Gus, cuma pengen silaturahmi Yap. sama ngefans sama jenengan. Rumahnya di mana? Jatimalang. Jatimalang ya? Dekat depannya Asrama 413. Yap. Alhamdulillah. Ini kedatangan saudara kita dari Nasrani ya. Nasrani. Iya. Walaupun kita tidak bersaudara di dalam satu agama, tapi kita bersaudara di dalam satu negara. Lebih utama lagi kita bersaudara sesama manusia. Itu yang paling utama. Karena di dalam ibadah itu ada yang namanya muamalah. Jadi yang sifatnya secara kemanusiaan begitu. Saya pun sudah 2 kali diundang di salah satu gereja dan juga pura di Bali, gitu. Yang video saya di Bali itu, itu beliau di sana itu
ketika masuk pura itu selalu sakit gitu. Ternyata di situ memang pura itu dulu dibuat untuk menghormati Raden Patah. Jadi di sana dilarang untuk menyembelih babi gitu. Akhirnya diganti penyu gitu di pura. Itu yang mengundang saya adalah ketua adatnya dari Bali tersebut. Alhamdulillah ya jadi saudara. Ini panjenengan dari Pemalang jam berapa kan? Dari Jatimalang Jatimalang. Sukoharjo jam 1:30. Setengah Nyampe dua. sini jam 5:30. Sampai sini setengah 6 enam. pagi. Alhamdulillah. Berarti nunggu dari pagi nih tadi ya. Iya. Namanya Kang siapa ini? Popi Donarianto saya. Kang Popi Donarianto. Donarianto. Namanya cewek. Siap. Ya. Sama ini Gus nanti kok nemenin kalau pas datengin bikin sandet. Oh siap. Rokok sama kopi. Barakallah. Tahu kalau saya itu tukang ngopi ya? Iya kak. Galaknya gudang garam. Tahu ya. Insyaallah. Sama itu Gus di mobil ada beras satu bintang itu. Alhamdulillah. Ada Allah. sampai. Iya, saya tidak bisa balas apa-apa kecuali hanya membalas dengan doa. Semoga yang jenengan berikan ini dilipat gandakan oleh Allah, dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah insyaallah dengan barokah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan keturunan yang sehat, soleh dan solehah insyaallah. Tahu kalau saya itu suka ngerokok ya. Iya. Kalau di mobil mau datangin kan pasti ngopi sama rokok. Iya. Karena sudah kebiasaan. Iya, sering lihat YouTube-nya sih. Sudah berapa lama ngikutin YouTube itu, Kang? Dari udah sekitar ya setengah tahun. Iya. Iya, alhamdulillah. Malah yang terakhir lucu-lucu sekarang. Iya. Iya. Iya, kan. Karena orang marah itu mudah sekali untuk dikendalikan. Orang yang mudah marah, yang hatinya penuh dengan kebencian, yang hatinya penuh dengan dendam, itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk dikendalikan. Apalagi orang yang sedikit gampang tersinggung ketika ada yang mencaci, menghina, mengolok-olok, mudah marah, itu sangat mudah sekali untuk dikendalikan. Dan itu sama sekali tidak bagus. Orang yang gampang tersinggung, gampang marah, itu sama sekali tidak bagus. Apalagi yang menuruti hawa nafsu. Tidak ada namanya orang hidup menuruti hawa nafsu itu hidupnya akan bahagia, itu tidak. Apalagi yang penuh dengan kebencian, dengan dendam, dan penuh dengan rasa hasud dan iri, itu sama sekali tidak bagus. Sedangkan kita hidup ini pun juga atas kasih sayang Allah, atas kasih sayang Tuhan begitu. Tentunya kalau di kita itu dengan membaca, setiap kita memulakan apapun baca bismillahirrahmanirrahim, yang pada intinya kita hidup ini semuanya atas kasih sayang Allah, atas kasih sayang Tuhan. Lalu kalau kita ini hidup dengan atas kasih sayang Allah, atas kasih sayang Tuhan, dan kita penuh dengan kebencian, lalu hidup kita ini dari mana gitu? Mencontoh siapa kan begitu? Apakah mencontoh baginda Rasulullah atau mencontoh syaitan kan begitu? Apa kita tidak malu hidup dengan kasih sayang Allah lalu hidup dengan penuh dengan kebencian kan begitu? Sedangkan kita hidup ini dihidupkan kan begitu. Kita bisa ada ini karena diadakan kan begitu. Kita bisa jalan karena dijalankan. Kita bisa melihat karena dilihatkan. Semuanya atas kasih sayang Allah kan begitu. Apalagi terutama kita sebagai umat muslim, saya dan saudara semuanya, setiap melakukan apapun itu selalu disunahkan, diharuskan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, yang artinya itu dengan kasih sayang Allah kan begitu. Kalau hidup saja dengan kasih sayang Allah lalu hidup ini penuh dengan kebencian dan penuh dengan dendam, lalu apa tidak malu dengan memberikan hidup kan begitu ya. Sama terus saya pengen akan lebih sabar. Iya. Sama seperti jenengan walaupun ibarat dihina maupun disakiti, tidak pernah punya rasa dendam sama kayak dukun-dukun itu. Iya, karena itu tadi kita hidup ini pun dengan kasih sayang Allah, dengan kasih sayang Tuhan. Lalu kalau hidup ini penuh dengan
kebencian, penuh dengan kemarahan, apa kita tidak malu, kan begitu. Sedangkan apa yang kita gunakan saat ini semuanya atas kasih sayang Allah. Ya, kita harus mengikuti sifat-sifat ketuhanan, dan siapa yang hidup di dunia ini dengan sifat-sifat ketuhanan, maka hidupnya pun juga akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan itu sifatnya Rahman Rahim, kasih sayang pada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang mencela kita, kepada siapapun. Tapi insya Allah kalau hidup kita ini penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, maka hidup kita pun juga akan bahagia begitu. Karena pasti pada akhirnya hidup kita akan menjadi tenang. Jadi tidak akan goyah dan tidak akan owah dengan semua hal yang di luar dari diri kita. Jadi kebahagiaan itu sejatinya ada di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Contoh, ketika kita sehat seperti ini, kita makan pakai sambal pun enak. Walaupun pakai ayam yang harganya mungkin makanan yang ratusan ribu, kalau badan kita nggak enak, ya makan tetap nggak enak. Kita kalau sehat seperti ini, tidur saya biasa tidur di lantai gitu, karena kebiasaan saya di pondok. Itu ya kerasa enak, karena apa? Karena sehat. Tapi kalau badan kita sakit, walaupun tidur di spring bed yang harga ratusan juta, ya nggak akan enak gitu. Nah, yang pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa kebahagiaan dan kesenangan itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Maka ketika kita bersyukur, kalau kita orang Jawa ingat terima ing pandum, menerima semua yang diberikan Allah, diberikan Tuhan ini dengan senang, itu maka hidup kita pun akan menjadi tenang begitu. Pada akhirnya bukan hanya mendapatkan surga di akhirat nanti, tapi juga di dunia gitu. Karena apa? Karena hati ini tempatnya Gusti gitu. Apabila hatinya ini bersyukur, hatinya ini tenang, senang, bahagia, maka di situ nanti akan mengerti siapa Gusti, kan begitu. Intinya yang penting hatinya itu senang dan tenang gitu. Pokok utamanya ya harus bersyukur dulu. Orang bersyukur itu enak. Mau diberikan kesusahan dia bersabar, mau diberikan kesenangan dia bersyukur, santai saja gitu. Karena sudah yakin kalau hidup ini kita ini tinggal jalanin cerita yang sudah diatur oleh Tuhan. Kita ini tinggal menjalani ceritanya saja. Kalau wayang itu semuanya sudah diatur oleh dalang itu. Kalau banyak film itu, kita itu sudah dituliskan skenarionya oleh sutradaranya itu Allah, Tuhan kita itu. Jadi semuanya itu sudah diarahkan jalurnya, kita itu tinggal menjalani saja gitu. Yang penting menjalannya itu dengan benar gitu. Tidak ketika diberikan kemiskinan ya tidak terus gersulo, pada akhirnya jadi merampok, kan begitu. Diberikan kesenangan menjadi pejabat ya amanah begitu. Karena apa? Walaupun dia pejabat, kalau dia tidak bersyukur, ya pasti pada akhirnya menjadi korupsi, kan begitu. Karena masih selalu kurang. Orang juga miskin juga begitu. Karena yang tidak punya, kalau tidak bersyukur, tidak terima ing pandum, juga akan berontak, pada akhirnya akan merampok dan sebagainya. Semuanya orang itu kalau nggak bersyukur nggak akan pernah bahagia hidupnya, nggak akan pernah bersyukur itu nggak akan pernah bahagia. Diberikan anak ya susah, nggak punya anak ya susah, punya harta ya susah, nggak punya harta ya susah, kan begitu. Nggak ada pekerjaan, bingung cari pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, bingung karena terlalu capek dengan kerjaannya. Selalu begitu saja, nggak akan pernah bersyukur. Kalau bersyukur enak saja itu. Nggak punya anak, bingung punya anak bingung, anaknya rewel, gitu ya. Belum punya istri, bingung cari istri, sudah punya istri, bingung dengan istrinya, kan gitu. Selalu saja nggak ada bersyukur. Tapi kalau bersyukur itu hidup itu enak gitu. Kalau orang bersyukur itu nanti dia tidak pernah memandang dari pandangan makhluk. Yang dia pandang hanya pandangan Allah, hanya pandangan Tuhan saja. Sebab orang itu kalau masih risau dengan pandangan orang, maka hidupnya itu pun juga nggak akan pernah bahagia. Karena apa? Ketika kita tidak bekerja dikatakan pemalas. Kita sudah kerja katanya nggak serawung dengan tetangga. Kita miskin katanya nggak mau kerja. Kita kaya katanya punya pesugihan. Kan repot kalau selalu memikir tentang pandangan orang gitu. Yang penting kita itu baik kepada manusia, baik kepada Allah, sudah gitu. Tidak perlu mencari pandangan orang. Sekarang banyak orang yang dipuja-puja. Ketika ada satu saja kesalahan, maka orang itu akan terlihat sangat hina sekali.
Itu kalau pandangan manusia. Sebab manusia itu memandang sesuai dengan pandangannya, kan begitu. Yang terpenting itu pandangan Allah. Itu kalau kita bisa pandangan Allah, sebenarnya banyak hal-hal yang kita rasa sebenarnya itu tidak baik, padahal itu yang terbaik untuk diri kita. Jadi mau diberikan kebaikan ya bersyukur, diberikan kesusahan dia akan bersabar, begitu. Karena yakin semua yang diberikan Allah itu, yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk diri kita, gitu. Contoh ketika kita dihina orang, dicaci orang, gitu. Ketika kita sabar, itu akan menaikkan derajat kita, gitu. Mana ada pohon yang tinggi yang tidak diterpa angin, tidak ada. Oleh sebab itu saya jalan selalu tidak pernah pakai sandal, karena memang untuk belajar tentang yang disebut dengan as-sofa, al-jafa, dan al-wafa, atau kalau kita orang Jawa itu disebut dengan upanisa, kabumian, upawasa, dan muksa, gitu. Jadi kabumian itu belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak semakin subur, semakin dilimpari kotoran semakin subur, begitu. Sebab kalau kita dihina orang dan kita bersabar tidak membalasnya, itu nanti akan menaikkan derajat kita. Tapi kalau kita dihina orang terus kita membalas hinaan tersebut, maka hikmahnya nanti akan hilang. Nggak akan ada bedanya kita dengan yang dihina, nggak akan ada bedanya. Yang mencaci dan yang caci ini tidak akan ada bedanya, kan begitu. Padahal lebih mulia mana yang dicaci atau yang mencaci, yang dihina atau yang dia yang dihinakan, kan begitu, insyaallah. Jadi intinya semuanya dipasrahkan saja kepada Allah. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Pemalang dari saya, teruntuk juga untuk saudara-saudara yang Nasrani di sana. Salam dari saya, Gus Samsudin. Salam silaturahmi, insyaallah. Semoga nanti tetap tersambung silaturahmi, tersambung seduluran, begitu ya. Kalau misalnya ke gereja mana? Gereja GPIS Jebres GPIS Jebres di belakang ONS. Di belakang ONS. Salam nggih dari saya Gus Samsudin. Salam untuk saudara-saudara kita Nasrani yang berada di sana. Makanya di dalam depan gapura saya itu saya gambari Garuda, itu sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan kita. Karena kita ini bersaudara di dalam satu negara, dan kita ini juga bersaudara di dalam satu kemanusiaan, begitu. Makanya kemarin waktu Gus Miftah berada di gereja itu, saya menyampaikan banyak hal di situ, bahwa namanya muamalah itu bersaudara, itu tidak boleh memandang ras, suku, dan agama di dalam bersaudara. Apa kalau ada orang jatuh terus sampean tanya agamamu apa baru ditolong? Enggak, itu malah berdosa. Jadi siapa yang memanusiakan manusia berarti dia memanusiakan penciptanya. Siapa yang menghinakan manusia berarti dia menghinakan yang menciptakan. Ketika ada seseorang yang menghina satu dan yang satunya, maka dia menghina yang menciptakannya, kan begitu. Tapi siapa yang memuliakan manusia berarti dia memuliakan yang menciptakannya, kan begitu. Itu yang menjadi ajaran kita, terutama Nahdiyin yang ditekan oleh Gus Dur, kan begitu ya. Itu yang paling utama, insyaallah. Jadi yang penting saling menghormati dan saling menyayangi, ini yang paling penting dilakukan kita, insyaallah ya. Salam untuk saudara-saudara Nasrani yang berada di Pemalang. Di Pemalang ya, saudaraku Nasrani. Jati Malang. Di gereja mana? GPIS Jebres. Jebres. Alhamdulillah ini. Sama Kang siapa ini? Popi Dona Arianto. Kang Popi Dona Arianto. Semoga nanti kita masih bisa ketemu silaturahmi, tidak hanya sekarang. Insyaallah nanti kalau saya ke Pemalang, saya mampir ke tempatnya panjenengan, insyaallah. Kita sering biasanya ke sana. Urusan Gus selaku umat Nasrani udah diterima di sini dengan baik, udah dikasih nasihat yang terbaik dari Gus Samsudin. Saling mendoakan. Amin. Mudah-mudahan Gus Samsudin sehat, selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin. Ini saya langsung pamit. Ini loh, juga mau ke tempatnya Bapak Asanu beli ikan koi sekalian. Siap.
mudah-mudahan Salam untuk dia. nanti bisa sampai di rumah dengan selamat. Makasih Gus. Kalau terus ikut beliau dulu. Gus ke Pak Berasnya. Siap. Ustadz ikut beliau dulu. Mangga. Dibawa. Oh iya. Ada lagi. Ya terus ya. Sini Pak, saya kasih Pak. Ada yang Sama pulang kan ke sini sama teman. ada yang mau disampaikan? Udah, semoga di padepokan ini semua santri sehat, Abu Samsudi sehat, mendapat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih untuk sambutannya. Thank you. Monggo.